Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat madrasah. Cihuy. Selamat datang di episode 4 Close the Class. Perkenalkan, nama saya Sarah Adila sebagai host pada episode kali ini. Dan partner saya Dan nama saya Muhammad Alfirdiansyah yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Nah, di episode kali ini kebetulan banget kita lagi ditemenin sama ekskul Tari tradisional. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam nih tentang tari, boleh nggak sih kita kenalan dulu, boleh disebutin nama dan jabatannya? Halo, perkenalkan nama aku Kirina Nasyata Naura, jabatan aku di Ekskul Tari sebagai ketua. Halo, nama aku Lulu Nabila Haki dari kelas 95, berjabat sebagai sekretaris. Oke, jadi kan kita udah perkenalan sama yang ada di sini nih teman-teman. Jadi kita bakalan masuk ke sesi tanya jawab yang pertama adalah kira-kira yang bikin kalian awalnya tuh pengen masuk ekskul tari ini tuh apa sih kira-kira? Oke, sebelumnya aku mau jelasin dulu kalau Ekskul Tari kali ini itu baru adalah generasi pertama di angkatan aku sebagai ketua. Jadi bisa dibilang aku ini adalah ketua pertama angkatan 15. Jadi Itu kita cuma asbun ya? Iya, asal bunyi doang. Di waktu tahun kita masih kelas 7, bulan-bulan puasa itu sebenarnya ada salah satu anggota tadi juga yang ngajakin aku buat masuk atau bikin ekskul tari. Terus kita akhirnya kumpulin tuh anggota-anggota yang mau masuk ekskul tari. Jadi akhirnya kekumpul niat. Habis itu kita konfirmasi ke Bu Ati sebagai guru seni. Terus ternyata kita disuruh konfirmasi ke Pak Alim sebagai wakil kesiswaan untuk menyetujui adanya ekskul tari. Gitu. Berarti kayak gitu awalnya emang nggak sengaja gitu? Iya, karena ayo bikin ekskul yuk. iya bikin ekskul yang ternyata di situ tuh peminatnya tuh banyak kebetulan. Kita juga nggak expect kalau awal masuk tuh bakal 45 orang. 45 orang awal Iya, masuk? Jadi awal kita masuk nanya-nanyain ke banyak. setiap kelas, kalian mau nggak mau masuk ekskul Iya, tari? dari 71 sampai 76 kita tanyain. Alah. Nah, kan kita udah tahu nih awal mula ekskul tari dibuat. Ada nggak sih kayak kendala yang kalian lalui gitu pas selama pembuatan ekskul tari ini? Ada, jelas. Jadi kendalanya tuh banyak, mulai kita harus nunggu konfirmasi dari Pak Alim dulu karena untuk batas ekskul kan pasti ada ya di sekolah, dan untuk sementara ini juga kita masih ekskul mandiri Jadi karena kita masih membayar pelatih iya, itu dari pelatih. uang kas. Karena sekolah belum bisa menampung. Jadi untuk sama ini kita masih jadi ekskul mandiri, cuman alhamdulillah bisa berjalan dengan baik sampai udah punya 3 angkatan. Nah, kalau boleh tahu nih, kegiatan ekskul tari tuh kapan aja dan ngapain aja sih biasanya? Biasanya tuh hari Selasa, abis asar. Nah, sama kalau abis asar tuh biasanya kita beda-beda ya jadwalnya. Pemanasan dulu, terus kita ada fun game dulu. Abis itu nanti baru kita masuk ke materi tarian yang lagi kita lagi dipelajari. Nah, kalau udah selesai dipelajari, beberapa waktu juga ada kesempatan kita bikin konten buat bahan konten di IG. Jadi biar gak sepi-sepi banget lah. Sama kalau ada lomba atau mau tampil gitu paling hari Jumat latihan tambahan. Kan tadi kalian bilang kalau misalnya bikin konten nih. Iya. Nah, konten kayak apa sih yang biasanya kalian buat gitu? Konten nari tapi pakai lagu. Kayak kemarin tuh kita habis bikin konten nari lagu nari pakai lagu ngapain rapper, tapi yang udah di remix gitu. Ya, kita banyak deh pokoknya. Jadi kita cari tren-tren yang lagi viral, abis itu kita jadiin tarian, kita upload. Jangan lupa follow guys di IG Tati. Ya, betul. Jangan lupa follow ya teman-teman. Berarti tuh kalian juga ibaratnya ngikutin tren-tren juga dari Iya. lagu-lagunya gitu. Iya. Oh. Berarti Tatra nih trendy banget gitu Iya ya, dong. ikutin masa. Ini banget. Nggak ketinggalan zaman berarti. Enggak dong, walaupun
tradisional, tapi kita juga tetap harus update sama semua tren. Betul, Kita betul. modern juga. Lanjut deh, kayaknya Apa tuh? mau nanya soal, kan tadi kan soal latihan udah, soal waktu latihannya juga udah. Nah, kira-kira kan pasti kalian ada kayak perlombaan atau ngebawain tarian di acara-acara tertentu. Nah, itu perbedaan latihan sama yang biasa itu kayak gimana sih? Justru pasti banyak ya perbedaannya, karena mulai dari pemilihan anggota-anggota buat tampil, terus Itu pasti- diseleksi dulu. Iya, diseleksi dulu, kita cari yang emang udah mampu. Dan intinya kita kan ada tim inti, jadi tim inti itu pasti ada beberapa yang kita pilih untuk tampil. Berarti seleksi jatuhnya ya? Ya, seleksi jatuhnya. Ngomongin soal lomba, kalian udah pernah ngikutin lomba apa aja nih? Ini lomba banyak, kita udah pernah lomba di SMA 91, udah pernah lomba juga di Grand Mall Bekasi. Alhamdulillah di Grand Mall Bekasi tuh ngambil juara 2. Dan pertama kali banget lomba, tapi kita juga kaget langsung juara 2. Berarti emang persiapannya udah matang banget dong dari awal. Benar-benar serius iya, latihannya. kita udah dari awal dibikin ekskulnya kita udah serius, kita udah berniatin yakinin satu sama lain, pertahanin ekskul ini walaupun nanti kita udah lulus, harus tetap yakinin adik-adik kelas kita buat mempertahankan ekskul tari yang udah kita bikin ini. Keren. Oke. Kalian kan udah pernah ikut lomba nih, terus iya. juga latihannya yang pasti rutin kan? Ya. Kalau boleh tahu, kalian itu pelatihnya siapa sih? Pelatih kita itu namanya Kak Suci, biasa kita panggil Kak Uci. Dia ini salah satu guru dari Sanggar juga. Jadi awalnya itu sebenarnya kita sempat ganti pelatih. Awalnya itu namanya Kak Lia. Cuman Kak Lia ini memang agak sibuk, jadi diturunkannya sama Kak Uci. Kak Uci ini sebagai asistennya. Nah, dari semua pengalaman yang udah ada, kan pasti ada momen-momen gak terduga, momen-momen lucu, atau bahkan momen-momen yang ibaratnya kalian nyeselin gitu. Kalau untuk, ada nggak sih kira-kira pas kalian lagi nari gitu, kayak misal salah gerakan, entah yang di panggung, entah pas perform, atau pas lagi lomba gitu? Itu mah pasti ya, Ya, pasti. pasti ada Oh, pasti kesalahan. ada. Ada dong, ada. Terus gimana cara kalian kayak ngekontrol itu biar dan meyakinin teman-teman kalian kalau udah nggak apa-apa gitu? Kalau Kira-kira kemarin gimana? tuh sempat kita perform kan, kita dari pakai kipasnya tuh jatuh pas lagi tampil, terus Oh. ya kita tetap senyum, Ya, sama senyum. senyumnya tambah have fun aja. Profesional ya? Ya, Profesional. karena emang nari itu sebenarnya dibawa fun aja, karena kayak main aja lah nari tapi tetap fokus sama Iya. tujuan utama, senyum gitu. Jangan dibawa sedih kalau ada kesalahan. Ngomongin soal salah gerakan nih, apa sih yang membuat atau kayak gerakan tari yang menurut kalian susah gitu? Menurut kita beda. Kamu Iya, juga? menurut aku gerakan tari yang agak cepat gerakannya gitu lumayan susah sih. Ya kalau aku sih yang bener-bener kayak dari duduk langsung aku harus juga. rendah lagi, berdiri lagi, atau dari belakang pindah posisi ke depan buat ngambil pola Iya, lantai itu itu lumayan susah. Habis itu langsung duduk itu susah sih. Terus kan kalian udah, berarti kalian tadi udah berapa lama? Apa ya? 3 tahun, 3 apa, tahun. ekskulnya? Enggak, iya ekskul yang berarti. Iya udah dari 3 tahun dari angkatan kita. Sekarang kan udah ada angkatan Ini udah ada 3 kelas 7, angkatan. Udah ada 3 angkatan. Udah ada 3 angkatan. Terus selama yang kalian jalanin ini, selama 3 tahun ini, kira-kira impactnya ada nggak buat kalian? Kayak manfaat dari tari itu sendiri apa buat kalian? Ada pasti, karena pertama kayak jadi lebih menekankan. Aku tuh udah awalnya tuh udah sempet off, kayak udahlah nari, aku udah kayak hopeless, udah nggak mau nari lagi, udah kaku. Dan di apalagi di MTS ini kan kayak mungkin agak asing ya sama yang nari yang benar-benar spesifik gitu. Jadi aku kayak yaudahlah, cuman kalau ada event-event kayak project aja mungkin bisa nari. Tapi ternyata ada satu angkatan yang berminat untuk bikin ekskul tari. Aku jadi kayak yaudah aku nekenin lagi, aku sampai les nari lagi. Jadi manfaatnya sih kayak membangun aku lagi ya buat suka sama nari lagi. Itu kalau dari di kamu? Iya. Kalau dari lulus sendiri?
Sama, aku juga sempat off nari kan, tapi ternyata bisa kalau misal mau nari lagi, jadi ya udah. Oke. Ada nggak sih pengalaman yang menurut kalian selama latihan atau lagi lomba itu yang menurut kalian kayak seru banget dan gak bisa terlupakan gitu? Waktu aku lomba pertama kali ya, jujur yang di Grand Mall Bekasi itu benar-benar kita prepare dari pagi, walaupun kita tampilnya agak-agak sore agak-agak siang, tapi dari pagi itu kita udah prepare, kita udah pakai baju, udah pakai kostum, make upnya di sana, dan kita sempat makan-makan bareng juga. Dan kalau event juga ada waktu itu mungkin pas demos, itu selesai demos itu kita kayak kumpul bareng, hahaha, main game gitu-gitu, itu paling nggak terlupakan sih. Pembukaan OMI juga seru ya. Iya. Waktu itu kita sempat jadi acara pembuka di Olimpiade Informatika Madrasah, itu seru sih, kita diajak foto bareng pejabat-pejabatnya juga. Oh, oke. Bentar, ngomong-ngomong yang soal tadi nih, yang lomba di mana tadi Grand Mall Grand ya? Mall Bekasi ya. Itu kalian benar-benar dari pagi, tapi penampilannya ibaratnya agak sore gitu. Agak siang, Agak iya. siang. Karena kan kostumnya lumayan ribet ya, harus biar gimana nih biar aksesorisnya nggak jatuh, nggak lepas, jadi benar-benar harus dipastiin kenceng dan juga oke lah gitu penampilannya. Itu nggak capek? Nggak sih. Pakai nanya. Yang sebelah pakai nanya, sebelah nggak sih? Ya, aku mau nanya, Mm. kan kalian tadi persiapannya dari pagi terus tampilnya sore. Iya. Gimana sih cara kalian kayak menghemat energi gitu? Kan kalau sekarang istilahnya kayak sosial baterainya habis kan. Nah, cara kalian mengatasi itu gimana sih? Kalau aku dari aku tuh Hamin 1 ya, kalau besoknya udah lomba tuh sebenarnya latihannya nggak perlu yang keras-keras banget, cuman kayak remember aja polanya gimana, tariannya gimana, latihan sendiri aja di rumah, terus kumpulin energi di rumah, siapin barang-barang, pokoknya kayak jangan deg-degan aja, kayak di rumah, aduh besok lomba, kayak jangan, kayak ya udah besok lomba, menang alhamdulillah, nggak menang juga nggak apa-apa gitu. Kalau aku sih ya kalau misal udah siap-siap nih kayak ya udah dibawa enjoy aja, nggak perlu kayak deg-degan. Oh ya, sama ada pertanyaan nih yang bikin mungkin teman-teman sama diri aku juga penasaran gitu. Gimana ya? Apa? Gimana cara biar penonton yang melihat kalian tari itu bisa ke bawah suasana, dari mulai emosinya, dari mulai pokoknya semangatnya, kira-kira gimana itu? Jadi di Pakai ekspresi kan itu ada dua tarian, Jaipong sama Betawi. Nah kalau Jaipong tuh ada yang kayak ekspresinya harus ekspresi marah gitu. Kalau Jaipong kan kalau Betawi itu pasti senyum. ya, terus di dalam istilah itu ada 3 W. Wirasa, Wirasa, Wiraga, Wirama. Jadi wirasa ini kita mendalami tarian tersebut gitu loh. Kayak kita mendalami, kita benar-benar harus mengekspresikan tarian tersebut. Terus kalau wiraga ini kita juga harus paham tarian ini tuh sebenarnya kayak gimana, gerakannya harus benar, rendahnya, gerakan tubuhnya, senyumnya gitu. Sama wirama kita harus gerakan kita tuh harus match sama musiknya. Jadi biar bagus dilihatnya tuh enak adem gitu. Tuh. Kalau disuruh sebutin ciri khas dari ekskul tari yang ada di sekolah ini, kira-kira kalian bisa deskripsiin itu jadi berapa kata ya? 3 kata deh. Apa? Wow. Bareng. Boleh didiskusiin dulu nggak apa-apa? Ayah mau energik, dinamis, elegan. Ngomong-ngomong soal ciri khas, kan tadi kalian kayak gerakan ya? Ya. Aku mau tahu gerakan paling susah yang pernah kalian pelajari, tapi aku mau tahu dari Kirei. Terus kalau gerakan paling mudahnya aku mau tahu dari Lulu. Dulu kali ya. Kira dulu dong. Aduh. Sweet deh, boleh deh. Sweet. Aku belum kepikiran. Ya. Dari dulu berarti. Kira dong. Aku yang ngalah. Oh jadi yang kalah ya, dari Aduh. kiri berarti. Gerakan yang susah itu gimana ya? Malu deh. Nggak pakai musik. Enggak Nggak dong, usah. nggak usah. Break sound, Afif.
Sana apa backsound? Gini ya, gitu. gini. Itu kepalanya terus gini, terus tuh gini lagi. Itu susah. Karena Iya. gerakan kaki juga. Kakinya juga susah sebenarnya. Terus kepalanya selalu muter-muter, pusing. Boleh dikasih tahu tuh yang bagian dulu. Kalau udah, ya kayak aduh ini sih banget lah. udah cuma ini kipas keren. Asik. Asik. Nah itu yang paling mudah, saya yakin Sarah belum bisa tuh. Meragukan. Coba. Sarah dulu nari juga kok. Iya, Sarah kayaknya dulu nari deh. Iya. Eh, Pasti digoreng. Nah, aku nggak tahu juga kalian itu kan ekskul tarinya di sekolah nih juga ada, Iya. ya kan? Kalian tuh ikut les gitu nggak sih atau kayak sama? Kira- Aku itu. Aku ikut di daerah Pondok. Udah lama. Udah dari kelas 7. Skill sanggarnya. Nama sanggarnya AF Production. Wah. Dulu waktu aku masih TK, aku kan sanggar dari TK. Ya. Nah itu sampai COVID kelas 3 itu di Sanggar Indra Kusuma. Sepuh berarti. Berarti emang udah dari TK udah ngikut sanggar gitu? Iya karena turunan. Oh turunan. Bunda dulu suka nari, kakak suka nari, aku suka nari. Oh, berarti terinspirasi dari Iya. keluarga gitu. Kalau dulu ikut sanggar nggak? Enggak. Oh, lu sendiri nggak ikut? Dulu pas kelas 1 sampai kelas 3 pernah. Tapi karena Covid nggak lanjut lagi. Nggak Pas jadi ini baru lagi. dilanjut. Oke. Oke deh. Tapi bundanya Lulu juga guru tari di Maso ya. Ini Abi pasti kalau lentur nih. Iya nih, Abi mah. Tapi kan dia jago dribble ya teman-teman. Widih. Coba. Oke, kita lanjut. Ini kayaknya pertanyaannya udah mau sedikit mau selesai. Kira-kira apa pesan kalian buat teman-teman yang masih ragu-ragu buat gabung ekskul tari? Kita nggak gigit, kita nggak ngunyah orang, nggak telan orang. Kita imut, cantik, menggemaskan. Jadi jangan takut ya teman-teman buat masuk ekskul tari. Wah, Abi parah nih. Julid banget Saya ya. nggak apa-apain. Buang-buang itu saya tersindir loh. Minta maaf, Abi. Silahkan. Ya, by the way juga kita tuh kalau telat sama nggak pakai kain nari tuh kita dihukum, kena hukuman. Hukumannya kayak gimana tuh? Kita ada namanya mendak. Nari Itu 1 jam. bukan dong. Kita lucu, mendak, lucu. kita mendak itu kayak rendah. 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 Rendah selama 5 menit. Jadi itu Setengah pegel. berdiri. Iya. Setengah berdiri. Dengan kaki yang bentuknya tepung. Contohin dong. Wih, enggak. Iya, aku Bisa bisa. kira-kira Abi nanti coba. Jangan Boleh, saya. boleh. Boleh dong. Boleh, ayo. Nanti Udah maju jempol. kasih koyo. Oke, Sarah, pertanyaan terakhir deh sebelum ditutup. Iya, iya. Kenapa pendengar atau penonton podcast ini harus banget sih join ekskul kalian? Boleh dikasih tahu nggak? Yang tadi sih kita nggak gigit, nggak nelen orang, nggak punya orang karena kita imut, cantik, menggemaskan. Tapi jangan takutnya karena ngapain takut? Ini kan seni, kita dari Indonesia harus melestarikan budaya lokal. Terus juga kita harus tahu nggak cuma tentang makanan tradisional, baju adat tradisional, jadi kita juga harus tahu seni-seninya tuh apa aja gitu. Ekskulnya seru juga kok. Iya. Bonus, pertanyaan terakhir. Boleh. Kan biasanya nih mayoritas anak tari pasti perempuan kan ya? Iya. Boleh nggak sih anak laki-laki tuh join ke ekskul tari? Maaf banget, kita nggak low ya buat anak cowok. Tarian kita juga bukan tarian yang bisa ada cowoknya. Tapi kalau nanti ada cowok Tapi yang mau. enggak saya. Enggak nanti. Kan nanya. Enggak, saya penasaran. Ya? Enggak, saya penasaran aja. Oke deh, nggak jadi nanya deh. Gak apa-apa, nanya aja, nanya aja. Kalau misalnya nanti ada yang penasaran banget, terus maksa banget pengen ikut, gimana tuh? Kalian nanggepin? Kan penasaran gak harus masuk ya, mungkin bisa pelajari dari YouTube, dari tutorial sendiri gitu ya, coba-coba sendiri kayak bilang aja, lu tadi nari gini kan, tangannya gimana sih? Coba aku mau lihat gitu kan, namanya aku pelajari juga kan, Iya. pelajari sendiri, jadi nggak harus dari juga sih. Terus takutnya juga kalau emang si cowok itu masuk, nanti yang ada dikucilkan sama temen-temennya Iya. gitu ya. Iya. Agak- Bot. Agak, gitu. Apa tuh? enggak.
Iya. Iya, iya. Kita udah sampai di penghujung video nih kebetulan. Yeay. Kita sekali olah banget. Kita berterima kasih banget buat ekskul tari tradisional yang udah mau datang ke podcast Kos di Kelas episode keempat dari OSMPK. Oke teman-teman, karena kita podcast ini sudah selesai, jadi jangan lupa kalian tetap harus support kami di dalam podcast ini agar tentunya kami juga makin semangat dan kita juga masih bisa mengundang-undang eskul-eskul yang lebih seru lainnya. Betul. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Terus apa lagi, Sar? Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini atau podcast Kos di Kelas video-video lainnya ke teman-teman kalian. Oke. Ya. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.